Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasin Madita dengan NPM 23 110 577. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai translator pada sistem pemrograman. Masuk ke pengertian translator. Translator adalah program yang bertugas menerjemahkan kode yang ditulis programmer ke dalam bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Karena komputer itu hanya memahami angka biner 0 dan 1, maka source code perlu diubah terlebih dahulu menggunakan atau melalui translator. Lanjut ke tujuan utama translator itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengubah source code menjadi bahasa mesin agar program dapat dijalankan oleh komputer. Tapi selain itu juga translator bertujuan memeriksa kesalahan sintaks dan memastikan kode dapat berjalan dengan benar, serta membantu mengoptimalkan kinerja program sehingga bisa dijalankan lebih cepat dan efisien. Lanjut ke jenis-jenis translator. Di sini jenis-jenis translator ada tiga macam. Yang pertama itu compiler. Compiler ini bekerja dengan cara menerjemahkan seluruh source code sekaligus. Jadi mesin code atau file executable. Jadi hasil terjemahan ini dapat dijalankan kapan saja tanpa perlu menerjemahkan ulang. Contoh bahasa yang menggunakan compiler ini ada bahasa C, C++, dan Java uh, pada proses penerjemahannya. Lanjut yang kedua ada interpreter. Interpreter ini menjalankan program baris demi baris. Jadi interpreter ini tidak menghasilkan file executable tetapi langsung mengeksekusi setiap instruksi yang dibaca. Contoh penggunaan bahasanya itu ada Python, PHP, dan JavaScript. Lanjut ke yang ketiga ada assembler. Assembler ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa assembly, yang dimana bahasa tingkat rendah. Jadi kode mesin sehingga kode mesin dapat langsung dijalankan oleh komputer. Lanjut ke perbandingan antar translator. Yang pertama ini dari cara kerja. Compiler menerjemahkan seluruh program sekaligus, sedangkan interpreter membaca dan menjalankan kode baris demi baris. Sedangkan assembler menerjemahkan bahasa assembly yang berupa mnemonic menjadi machine code. Kemudian ada dari segi output, compiler menghasilkan file executable, sedangkan interpreter langsung memberikan hasil eksekusi tanpa membuat file. Dan assembler menghasilkan kode mesin dalam bentuk biner. Kemudian ada pada kecepatan eksekusi, program yang dikompilasi oleh compiler cenderung lebih cepat karena sudah menjadi executable, sedangkan interpreter lebih lambat karena proses terjemahan dilakukan saat program berjalan. Sedangkan assembler menghasilkan program yang sangat cepat karena bekerja pada level dekat dengan hardware. Kemudian pada bahasa yang digunakan, compiler dan interpreter bekerja pada bahasa tingkat tinggi seperti C, Java, atau Python. Sedangkan assembler bekerja pada bahasa assembly yang lebih dekat ke mesin. Masuk ke diagram kompilasi. Di sini dimulai dari source code, kemudian dilanjut ke tahap lexical analysis. Jadi di tahap ini memecah kode sumber menjadi token seperti kata kunci, identifier, dan simbol. Token ini adalah unit dasar yang dikenali compiler. Kemudian masuk ke syntax analysis. Di sini compiler memeriksa apakah urutan token membentuk struktur sesuai aturan bahasa pemrograman. Jika ada kesalahan struktur, error langsung muncul. Selanjutnya masuk ke semantic analysis. Pada tahap ini compiler memastikan makna program benar. Contohnya, apakah variabel sudah dideklarasikan, apakah tipe data cocok, dan apakah operasi valid. Kemudian masuk ke intermediate code generation. Di sini compiler mengubah program ke bentuk perantara yang lebih dekat ke mesin.
tetapi masih portable. Kemudian masuk ke code optimasi. Pada bagian ini kode diperbaiki agar lebih efisien. Misalnya menghapus perhitungan yang tidak perlu atau mempercepat loop. Kemudian lanjut ke code generator. Di sini compiler menghasilkan kode mesin yang sesuai dengan arsitektur hardware. Kemudian masuk ke target program object code. Di sini masuk ke tahap akhir, yaitu menghasilkan file eksekusi yang siap dijalankan oleh komputer. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi, translator dalam sistem pemrograman berfungsi mengubah kode sumber menjadi bentuk lain yang dapat dipahami komputer, seperti kode mesin. Pada proses kompilasi, transformasi ini dilakukan melalui beberapa tahap berurutan mulai dari leksikal, sintaks, dan semantik analisis, sehingga pembangkit dan optimasi kode. Setiap tahap ini memiliki peran penting untuk memastikan program yang bebas kesalahan dan menghasilkan objek kode yang efisien. Dengan demikian, compiler bukan hanya penerjemah, tapi juga penguji, pengatur simbol, dan optimal program sebelum dijalankan oleh mesin. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.